kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedia adab Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Sayyid Nada hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada adab yang berkaitan dengan al-ijarah, adab yang berkaitan dengan al-ijarah, yaitu adab mempekerjakan orang. Kita sampai pada poin yang ke-6. Sampai pada poin yang ke-6, penulis mengatakan di sini, yaitu al-amanatu fi ada'il amal, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Adab yang ke-6 yaitu amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Baik, dikatakan di sini bimakna an yu'addiyal ajiru amalahu bi amanatin, bahwasanya seorang pekerja itu hendaklah melaksanakan pekerjaannya dengan, atau seorang pegawai melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Wala yakhunu fihi, tidak berkhianat. Maksudnya tidak berkhianat dengan kesepakatan yang telah disepakati di dalam pekerjaan. Ya. Jadi apa yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan itulah yang dilakukan, itu yang dikerjakan, itu yang dilakukan. Tidak boleh kemudian kita itu mengkhianati apa yang telah kita sepakati dengan dalam hal ini yaitu owner ataupun orang yang memberikan kita pekerjaan tersebut. Bal yattaqillaha hatta walau kana sahibul amal ghairu maujudin, akan tapi bertakwalah kepada Allah Ta'ala meskipun orang yang mempekerjakan kita itu atau majikan kita tidak ada bersama kita. Jadi dia tidak bersama kita, dia tidak hadir mengawasi kita. Tapi hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Kita selalu merasa ada yang mengawasi. Majikan boleh tidak ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala 24 jam mengawasi kita. Fayuraqibu rabbuhu, Allah yang mengawasi kita, Allah yang memonitoring kita. Oleh karena sering saya sampaikan, seorang pegawai yang memiliki integritas, seorang pekerja yang memiliki integritas itu, dia tidak perlu untuk diawasi oleh manusia, karena yang mengawasi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari penjual susu dan anaknya di zaman Umar. Ketika ibunya ingin mencampurkan susu dengan air agar dia mendapatkan banyak keuntungan, tapi anaknya tidak mau. Pertama, anaknya mencoba untuk mengingatkan ibunya tentang Umar. Jadi anaknya bilang kepada ibunya, gimana kalau Umar tahu? Maka kemudian ibunya menjawab, Umar tidak ada di sini. Padahal Umar sedang nguping pembicaraannya. Ya, maka dalam hal ini kata para ulama, hukum asal nguping pembicaraan orang itu tidak boleh, kecuali kalau ada sebabnya. Sebabnya seperti Umar, seorang penguasa, ya, yang tidak sengaja menguping pembicaraan rakyatnya, apalagi kalau rakyatnya ingin melakukan satu bentuk kemaksiatan. Ya. Tapi hukum asal nguping pembicaraan itu tidak boleh, karena itu bagian daripada tajassus. Tajassus atau jasus. Jasus itu kan mata-mata. Ya, makanya mata-mata itu ada dua. Kalau mata-mata niatnya untuk maslahat kaum muslimin, boleh. Sebagaimana Nabi pernah mengirim mata-mata untuk melihat pasukan
musuh. Tapi kalau mata-mata seorang suami disuruh mata-matai istrinya atau istri mematai suami, tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Karena ini bagian daripada kita mencari-cari kesalahan dari orang lain. Tidak boleh. Tapi kalau pimpinan perusahaan mematai-matai pegawainya boleh atau tidak boleh? Supaya tidak ada khianat. Ya, tidak ada khianat dalam masalah ini. Ya. Jadi hukum asalnya dua. Boleh atau tidak tergantung kondisi. Kondisinya nanti seperti apa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hadir dalam diri kita, kita tidak perlu kepada pengawasan manusia karena Allah yang mengawasi kita. Fi ada'il amali al-muwakkal ilaihi, di dalam dia melaksanakan kewajibannya yang telah dibebankan kepada dia, yaitu job desk. Apa yang menjadi poin-poin pekerjaan dia? Dia lakukan dengan sepenuh hati. Oleh karenanya sering saya sampaikan, pegawai itu bukan hanya sekedar dia berpikir bagaimana mendapatkan gaji, tapi dari pekerjaan yang dia lakukan itu bagaimana pekerjaan itu berbuah pahala. Gaji itu bonus dari Allah. Tapi yang paling utama, dia beribadah dengan pekerjaan itu. Dia melaksanakan tugasnya karena Allah. Dia menjalankan kesepakatannya karena Allah. Maka dia dapat pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, sebenarnya dalam banyak hal itu kita bisa mendapatkan pahala. Contoh misalkan nih, apa hukum asal berhenti di lampu merah? Hukum asal berhenti di lampu merah itu kalau kita melihat dari sisi duniawi, itu sebagai upaya kita untuk keselamatan, ya, mencegah tabrakan, ya itu ya keselamatan. Tapi sebenarnya di balik itu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Satu, jadikan kita berhenti di lampu merah itu bukan karena kita ingin kita takut ketilang, bukan hanya itu. Itu dunia. Takut ketilang, takut keluar uang, bukan hanya itu. Itu duniawi. Tapi coba lihat dari sisi agamanya. Apa sisi agamanya? Saya berhenti di lampu merah ini karena saya ingin mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa. Ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum. Saya kepingin masuk dalam ayat tersebut, saya dapat pahala. Sudah dapat pahala, berhenti lampu merah, dihapuskan dosa, ditinggikan derajat. Yang kedua, saya kepingin tidak berbuat zalim sama orang. Karena kalau saya nanti menabrak lampu merah, bisa jadi ada orang yang sudah harusnya punya hak dia jalan, tapi karena ketemu dengan kita akhirnya terjadi tabrakan. Kita dapat dosa. Sementara Nabi mengatakan la doror wala diror. Jangan membuat orang itu mudorot dan jangan pula engkau memudorotkan dirimu sendiri. Banyak kebaikan yang kita dapat. Itu baru dari satu sisi. Belum dalam hal-hal yang lain. Ya. Termasuk dalam hal ini sebagai seorang pegawai, ya, seorang pegawai yang ingin mendapatkan pahala yang besar, dia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan manfaat berupa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, menjalankan tugas dengan baik, itu salah satu sebab dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka keuntungan duniawi itu bonus. Maka jangan itu yang menjadi sebab utama. Benar kita butuh kepada apa yang akan diberikan kepada kita dari duniawinya. Tapi ada sisi yang lain.
Dan itu jauh lebih penting untuk kita harapkan. Itu kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan derajat, kita mendapatkan tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau pegawai seperti ini, ya, bukan hanya majikan yang bahagia, semua bahagia. Tempat kerja menjadi berkah, usaha menjadi berkah, karena di dalamnya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah. Fa inna hadza minal amanah, maka hal seperti ini itulah contoh amanah di dalam bekerja, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada majikan yang mengawasinya karena dia takut kepada Allah. Dan dia masuk ke dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemilik amanah. Kepada pemilik amanah. Ya. Kontrak kerja pemilik amanahnya adalah majikan. Ya kan? Kepemimpinan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan menghisap semua itu. Makanya kita yang hidup di dunia ini, yang kemudian di dalam diri kita penuh dengan hak-hak orang lain, tunaikan. Ya, tunaikan. Karena dengan kita menunaikan apa yang menjadi hak dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hak kita. Dan tenang, Allah tidak zalim, Allah tidak akan menzalimi kita. Allah pasti akan menunaikan apa yang menjadi hak-hak kita semuanya. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, yaitu ada urribh li sahibil amal. Kita menyerahkan keuntungan kepada majikan. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu milik dari majikan, milik dari owner, bukan milik kita. Ya, milik dari majikan. Kecuali kalau ada kesepakatan. Misalkan gajinya itu diambil dari keuntungan, bukan diberikan per bulan. Jadi dia dapat gaji itu setiap bekerja dan ada keuntungan, dan keuntungan itu dibagi. Misalkan dia 40, pemiliknya 60. Ya, maka kalau ada keuntungannya, dia boleh untuk langsung mengambil bagian dia, ya. Dia mengambil bagian dia, nanti keuntungan yang tersisa dia kembalikan ke pemiliknya, ke majikannya. Ya. Dia kembalikan ke majikannya. Taib. Dikatakan di sini, ada ul ajir al-aid minal amal ar-ribh ila sahibi. Seorang pegawai ketika dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya, dia harus menyerahkan kepada majikannya. Kenapa demikian? Fa inna dzalika min ada'il amanah. Karena itu bagian daripada menunaikan amanah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, al-khazin al-amin alladhi yuaddi ma amara bihi tibata nafsihi ahadul mutasaddiqin. Kata Nabi, seorang bendahara yang amanah
yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Bayangkan, dia bendahara. Dia ngitung keuangan. Ternyata marginnya besar. Dia bisa saja menyembunyikan itu, tapi dia tidak mau. Karena itu bukan hak dia. Dia itu bukan hak dia. Dia bisa saja marginnya itu dimanipulasi gitu kan. Diambil sebagian dari keuntungan bisa. Tapi dia tidak mau. Karena bagi dia itu bukan haknya. Ketika dia mengembalikan hal tersebut kepada pemiliknya, hakikatnya dia sedang bersedekah. Bayangkan dia sedekah gitu. Jadi orang-orang yang diberikan jabatan keuangan, lalu kemudian dia menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dia mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya kepada pemiliknya, dia sedang sedekah. Padahal dia tidak sedang mengeluarkan uang, dia hanya sekedar mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Dia dikatakan sedekah sama Nabi SAW. Bayangkan, ini Nabi yang ngomong, dia sedang sedekah. Maka antum-antum yang jadi bendahara ini, coba manfaatkan kesempatan ini untuk bersedekah kepada pemilik usaha. Subhanallah. Yang luar biasa. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya orang itu kalau sudah ketemu sama uang itu sudah imannya sering goyang. Jangankan itu yang ratusan miliar. Terkadang kita lihat uang 100.000 saja, kita ini uang saya katanya. Ini baru 100.000 loh ini. Ada orang melakukan sosial eksperimen kepada kita. Pak, itu uangnya jatuh. Oh iya, uang saya. Padahal itu bukan uang dia. Sementara syariat bilang, andai kata antum itu ngambil HP, uang antum jatuh di samping antum. Dan ketika antum periksa uang, merasa kayaknya uang saya tidak ada yang hilang. Padahal itu jelas-jelas uang itu jatuh dari kantong antum. Kata para ulama, jangan ambil. Karena itu bisa bernilai was-was. Karena itu akan menimbulkan was-was dalam diri antum. Dan antum akan ragu. Bisa jadi hal tersebut akan menjadi sumber syubhat. Padahal itu uang antum. Tapi antum merasa tidak ada yang hilang uang saya nih. Ini masih ada buktinya. Padahal itu jelas-jelas jatuh dari kantong antum. Maka jangan ambil. Terus gimana Ustaz? Nanti itu akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Islam itu. Ya. Makanya orang-orang yang jadi bendahara, pemegang uang-uang perusahaan, apalagi uang negara aja. Bayangkan, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, kata para ulama, itu dalam skop kecil aja sudah dikatakan bersedekah. Sekarang gimana kalau mereka yang diberikan kekuasaan seperti Menteri Keuangan. Dia bukan ngitung uang 1-2 orang. Tapi dia menghitung uang negara. Maslahatnya lebih besar daripada sekedar bendahara perusahaan. Daripada sekedar deputi keuangan, sekedar direktur keuangan, manajer keuangan. Itu skalanya kecil kalau dibandingkan dengan skala Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, dia megang uang negara. Tapi dia bersikap amanah. Dia bisa bersikap amanah. Dia dapat pahala. Ya, subhanallah. Ini luar biasa Islam itu. Wala yajuzu lahu an yakhtalisa syai'an li nafsihi. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya. Karena itu merupakan bagian daripada pengkhianatan, khianat terhadap apa yang dia dipercayakan kepada dia. Khianat. Maksud cuma 1.000 doang ya, khianat ya. Meskipun cuma 1.000. Apalagi dari 1.000 itu orang akan terbiasa 1.000, 100.000. Nanti lama-lama 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 M. Kan dia terbiasa dari yang kecil. Makanya coba lihat Nabi SAW mengatakan. Ya, seorang penyair pernah mengatakan, la tahkironna saghiratan. Jangan remehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu dia akan terus membesar. Dia bertelur, dia beranak. Kemudian dia bisa menjadi dosa yang lebih besar. Syaitan kan menjerumuskan kita bukan langsung ke poin yang ingin dia timpakan. Makanya kan Allah mengingatkan kepada kita dengan mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan.
Syaitan itu punya trik, punya step untuk menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Ya. Maka jangan kita mengikuti langkah-langkah mereka. Ya. Itu bagian daripada khianat. Kama la yajuzu lahu an yu'addiya riba ila ghairi sahibihi. Sebagaimana kita tidak boleh memberikan keuntungan kepada selain pemilik. Keuntungan dikasih pada orang lain. Parah sudah. Fa inna hadza minadz-dzulm. Ini bagian daripada kezaliman karena kita memberikan hak orang lain kepada orang yang tidak berhak menerima hak tersebut. Antum zalim. Menzalimi hak orang lain. Kezaliman, lihat tuh dosanya. Pertama dosa khianat, yang kedua kita berbuat zalim kepada majikan. Double. Dan Nabi sudah katakan tentang kezaliman itu, hati-hati dengan perbuatan zalim karena kezaliman itu bisa menjadi kegelapan di hari kiamat. Nabi juga bersabda, 3 doa yang mustajab, salah satunya adalah doa orang yang dizalimi. Meskipun dia orang kafir. Andai kata majikan antum kafir Ustaz, enggak apa-apa lah kita curi hartanya. Ya, enggak boleh. Meskipun majikan antum kafir. Misalkan antum bekerja dengan orang kafir, antum bekerja di satu perusahaan asing, pimpinan antum kafir misalkan. Antum punya keuntungan besar, antum ambil. Nah, kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang dia mendapatkan jabatan, padahal dia sudah mendapatkan gaji yang besar, tapi dia masih berpikir keuntungan yang lain, menzalimi banyak orang. Ya. Hidup itu qanaah. Kalau kita tidak qanaah, kita tidak akan puas. Mau dikasih seluruh dunia ini harta, kalau tidak ada qanaah, nggak akan pernah puas. Tapi dengan qanaah, sesuatu yang meskipun secara nominal mungkin terlihat sedikit, tapi Allah yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan memberikan keberkahan. Nasihat Imam Syafi'i yang sangat mulia, beliau pernah mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki sifat qanaah, engkau sama dengan raja-raja dunia. Raja-raja dunia itu kan mencari kepuasan hati, kepuasan jiwanya mereka. Memuaskan hawa nafsu mereka dengan nikmat-nikmat duniawi. Sementara nikmat duniawi itu tidak akan bisa memenuhi hati kita. Hati itu hanya akan dipenuhi dengan ketakwaan, kezuhudan, qanaah, itu yang bisa memuaskan hati. Itu yang bisa memuaskan hati. Adapun yang lain tidak bisa memuaskan hati kita. Coba sederhana saja. Ada orang dia sangat istilahnya sangat fokus terhadap hal-hal yang baru misalkan dari kendaraan atau dari gadget misalkan. Dia kalau memperturutkan hawa nafsunya, tahun ini keluar baru, tahun depan keluar baru, dia tukar terus. Sampai saya punya kawan itu, saking dia kepingin terlihat update, dia sampai berhutang dan hutangnya tidak bisa dibayar. Orang udah percaya sama dia. Berkhianat. Karena dia kepingin terlihat orang itu, dia itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Dunia itu seperti itu. Kita kalau mengikut perkembangan dunia nggak habis-habis ya. Gak akan selesai-selesai dunia ini. Ya. Sudah ambil bagian kita dari dunia. Sesuatu yang masih layak silakan dimanfaatkan. Kalau memang hal tersebut memang sudah harus diganti, itu beda cerita. Tapi ini masih sangat layak. Ya, segala macam. Gengsi. Kita ini hidup terlalu memperturutkan gengsi, dan gengsi itu bersumber dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Pesan A, pesan B, makan. Saya pesan ini, padahal yang dimakan cicip tok. Pesan sushi A, sushi B, segala macam. Yang diambil cuma satu bagian. Yang penting apa? Konten. Foto. Cekrek. Ya. Apalagi kalau makan Padang tuh.
Mau pilih atau dihidangkan, hidangkan. Padahal yang diambil cuma apa? Rendang sama sambal sama apa namanya itu daun singkong. Cuma itu tok diambil. Tapi yang dipoto cekrek katanya. Kenapa? Takut makannya banyak-banyak Ustaz. Kenapa? Bilnya mahal. Cuma ya kan minta dihidangkan. Sing diambil cuma 2 tok. Ya udah tinggal pesan aja. Kalau memang antum terbiasa kalau di Padang itu hanya makannya rendang, ya udah atau langsung campur, sudah langsung campur aja. Nggak perlu kemudian harus keluarkan semua. Ya. Ngepost story gitu kan, ngepost status. Ya, padahal nggak dimakan semua. Sudah gitu di tag nama masakan Padangnya. Sore siang gitu kan. Ya. Sore siang. Jangan lupa sore siang warna merah atau warna hijau. Ya, supaya terlihat, saya sudah makan di rumah makan ini. Padahal yang dipesan cuma rendang tuh. Pas dilihat tagihannya 100.000. 100.000. Saya pernah tuh masuk ke rumah makan, satu rumah makan tuh. Dia pesan pas di kebetulan samping kita. Pas didatangkan bilnya dia, cik larangi jadi. Lah orang untuk tahu larang ngapain kemudian harus sudah pesan aja apa yang dibutuhkan gitu loh. Ya, halal seperti ini tidak bagus. Nabi SAW itu orang yang tidak neko-neko orangnya gitu. Tanya istri ada makanan nggak ada, ada makanan nggak ada. Ya sudah puasa wae. Gitu, simple. Ya. Dan itu yang kemudian menjadikan para sahabat itu sangat takjub dengan Nabi SAW. Sikap seperti itu. Ya. Sikap seperti itu. Baik. Jadi berikan keuntungan itu kepada pemilik harta. Jangan kita ambil, jangan kita tilep dia. Kasih kepada yang berhak. Jangan kasih orang. Ini zalim. Ya, dan ini tidak boleh. Adab yang ke-8 yaitu rahmatul ajir. Berbelas kasih kepada pegawai. Nah, ini penting ya. Pegawai itu bukan budak ya. Budak aja kita disuruh berbelas kasih, apalagi pegawai. Pegawai itu orang yang kita pakai jasanya. Beda sama budak. Tidak sama. Kita sering mempersamakan antara pegawai dengan budak. Gak boleh. Ya. Dia merdeka. Dia kita pakai jasanya. Apalagi dia seorang muslim. Tidakkah kemudian kita berbelas kasih kepada mereka? Ya. Kadang-kadang kita nih suka kebangetan terhadap pegawai-pegawai kita. Jangan. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, mereka berikan seperti itu kepada kita. Maka sikap mereka pun akan sama dengan kita. Kita akan bersikap yang sama kepada majikan kita. Maka seolah-olah posisikan diri kita itu seperti mereka. Jangankan itu manusia. Keledai saja. Hewan. Kita tidak boleh membebani mereka di luar kemampuan mereka. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Mereka itu makhluk hidup. Mereka punya batas kemampuan. Jangankan makhluk hidup, mesin saja. Coba lihat mesin itu. Siapa yang pernah punya usaha fotokopi? Fotokopi itu dia punya kemampuan banyak mencetaknya itu ada sekian. Jadi kalau sudah harus ganti part. Sama kayak printer itu loh. Printer itu sekian. Kalau sudah sekian ganti, sekian ganti. Kalau sudah mencapai pada batas maksimum, sudah rusak printer itu. Itu aja robot itu ada, mesin robot itu ada batas maksimum ya, apalagi di manusia. Manusia. Apalagi kalau pegawainya sudah tua. Janganlah kasih pekerjaan yang berat-berat, kasih sesuai dengan kemampuan dia. Itu diantara bentuk rahmat kita. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
Dan Muslim dari sahabat Abu Dzar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Bantu. Ya. Jangan kemudian membuat mereka merasa berat dengan. Makanya kenapa banyak pegawai itu yang akhirnya suka kabur dari pekerjaannya? Karena majikan itu suka memberikan tugas yang berlebihan. Padahal cara untuk menjadikan supaya pegawai itu senang sama kita, berikanlah kepada mereka ya, pekerjaan yang sesuai kemampuan. Itu diantara bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Dan kata para ulama, itu salah satu bentuk kita bersedekah kepada mereka. Lihat, itu bisa sedekah. Top ya. Ada orang nih, antum punya toko nih. Dia nggak bisa ngitung uang, jangan antum taruh kasir ya, kasihan. Kan ada orang itu dia kalau ngitung, kalau dia jadi kasir kan cepat. Ada orang yang dia itu kalau dijadikan sebagai istilahnya kayak toto-toto itu kan, yang nata-nata barang gitu, spigi ya bahasanya itu. Bagian nata-nata barang, dia cekatan. Tapi kalau disuruh jadi kasir, lelet dia. Maka letakkan dia di tempatnya. Ada orang dia jago bagian gudang. Jadi dia itu bisa nata barang, kalau misalkan barang ini dibutuhkan, dia bisa langsung tempatnya ini nih. Dia bisa benar-benar memanage gudangnya. Ada orang seperti itu. Maka letakkan mereka pada tempatnya. Itu bagian daripada rahmat kita kepada para pegawai. Ya. Para pegawai kan begitu. Kadang, mohon maaf, banyak beberapa tempat kerja itu seolah-olah dia harus multitasking. Istilah multitasking ini. Serabutan, nah itu dia. Kadang dia harus serabutan, itu bahasa kita ya. Kalau bahasa ininya multitasking gitu loh. Padahal dia belum tentu tipe orang yang serabutan gitu loh. Ada orang ada seperti itu. Sehingga dia merasa kok lelah sekali gitu, capek. Akhirnya sudah menyerah. Yang diharapkan, ya dia menyerah, kita akhirnya rekrut lagi, cari lagi, ngajar lagi dari awal. Ya, nggak kuat, keluar, cari lagi, susah lagi nyarinya, sudah dapat, ngajar lagi dari awal. Ini kita sudah punya aset nih, gimana cara dirawat gitu, rawat aset ini. Yang saya lihat di beberapa lembaga itu seperti itu. Ya wallahu alam, pertimbangannya seperti apa? Cuma kalau kita melihat dari apa yang disabdakan Nabi SAW seperti ini, maka sebaiknya kita bersikap rahmatlah kepada para pegawai kita. Ya, para pegawai kita. Baik, berikutnya yang ke-9. Ada uhakil ajir, menunaikan apa yang menjadi hak pekerja. Kalau kita ngomong hak pekerja ini, ya ini kaitannya dengan kalau bahasa kerennya bisyarah. Ya, apa ya? Ya benefit yang kita janjikan. Kita janjinya tanggal berapa, kita kasih tanggal sekian. Jangan kita menunda tanpa udzur syar'i. Kecuali kalau udzur syar'i, contoh kita janji bahwasanya gajian itu setiap tanggal 25. Ternyata tanggal 25-nya hari Sabtu. Ya, maka itu harus diterangkan juga. Kalau ternyata 25 itu terjatuh pada weekend, maka kita mundurkan atau majukan. Misalkan seperti itu. Dimajukan ke tanggal 24 atau dimundurkan ke tanggal 26 atau 27. Pokoknya hari weekday misalkan seperti itu. Karena terkadang jemaah, pegawai itu dia berharap ketika terima gaji itu karena ada kebutuhannya. Ya. Ada kebutuhan. Apalagi memang benar-benar dia itu bukan pegawai yang nakal, bukan pegawai yang neko-neko. Karena ada pegawai itu neko-neko. Saya pernah diceritakan sama kawan. Subhanallah. Jadi pegawainya ini, ya Allah ya Rabb, sudah diberikan kemudahan, malah dia aneh-aneh. Sudah dibantu sama majikannya gitu, sama ownernya.
Tapi malah dia itu menyanyiakan kepercayaan itu. Padahal dia dimudahkan. Dia kepingin punya kendaraan. Nah, akhirnya pemilik tempat dia kerja ini dia bilang, daripada kamu cicilnya itu riba, lebih baik aku tak belikan buat kamu. Nanti cicilannya kamu bayar ke aku, tapi sebagai jaminan berikan BPKB-nya. Ternyata BPKB udah keluar gak diberikan. Tahu-tahunya disekolahkan di tempat lain. Itu coba. Kira-kira orang seperti ini kita gelarin apa coba? Dia sudah dibantu nih, diberikan kemudahan, tapi dia salah mengartikan semua itu. Nah, terkadang kita sebagai majikan pun harus hati-hati juga, karena ada di antara pegawai ini yang memanfaatkan kepolosan dan kebaikan dari majikannya. Ya. Kita pun harus berhati-hati, jangan terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini, sehingga orang itu akan menggampangkan kita. Akhirnya marwah kita sebagai seorang atasan tuh hilang. Tidak bagus. Ya, tidak bagus seperti itu. Kita bercanda, kita bergaul, ya sangat dianjurkan. Tapi kemudian kalau hal tersebut akan menjadikan marwah kita hilang di hadapan mereka, sebaiknya jangan terlalu berlebihan gitu. Karena itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Baik. Dikatakan di sini an yu'tiya sahibul amali lil ajir haqqahu al muttafiq alaih. Memberikan kepada pegawai itu hak yang telah disepakati. Apa yang disepakati dari benefit itu harus dikasih. Contoh misalkan dalam kontrak kerja itu tertuang gaji pokok, tunjangan, kemudian apalagi tunjangan A, tunjangan B, tunjangan harus dikasih semua. Ya. Sebutkan nanti poin-poinnya. Tunjangan ini bisa tidak diberikan kalau tidak terpenuhi poin-poin berikut, misalkan, atau kalau poin-poin ini kita langgar, misalkan tidak akan diberikan tunjangan kesehatan kalau ya dia apa gitu kan, tidak akan diberikan tunjangan apa gitu kalau dia seperti ini. Itu harus jelas, jangan tidak jelas. Jadi kesepakatan antara kita dengan pegawai itu di awal harus jelas, supaya tidak abu-abu. Jangan menjadikan muamalah kita sebagai muamalah yang zalim, muamalah zalim kepada sesama kaum muslimin. Tidak boleh. Kita tidak boleh zalim kepada mereka, dan jangan kita ngajarkan mereka juga zalim sama kita. Gimana kita ngajarin zalim sama kita? Kita tidak menunaikan haknya dia, dan dia pun berbuat zalim. Ya. Nah, pertanyaannya kata para ulama, apakah boleh seseorang yang telah memenuhi segala kriteria yang telah disepakati dan dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan tunjangan, tapi pimpinannya dengan sengaja atau majikannya sengaja tidak memberikan, lalu dia mengambil haknya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena itu haknya dia. Tapi tidak boleh lebih. Kayak istri boleh mengambil uang suaminya kalau suaminya tidak ngasih, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata kebutuhannya 10 juta, ya udah 10 juta, jangan 10 juta 500. 500-nya zalim. 10 juta itu haknya dia. Karena memang itu kebutuhan. Kebutuhannya 5 juta, ya udah ambil 5 juta. Kalau kurang daripada itu, ya rugi antum. Rugi, ya udah ambil sesuai kebutuhan. Nah, sama kayak pegawai, dia boleh untuk mengambil, itu haknya dia. Ya. Dan dia tidak berdosa, cuma beda hal kalau dalam pandangan hukum dunia, hukum negara, biasanya hal tersebut dianggap sebagai satu bentuk ya pencurian, dan itu bisa dipidana, kan begitu. Tapi kalau secara hukum Islam, karena itu adalah haknya dia, maka itu tidak ada masalah. Ya, karena dia menunaikan apa yang menjadi haknya dia. Dia kepingin mengambil haknya, kewajibannya sudah ditunaikan. Ya, misalkan take home pay-nya harusnya dia dengan segala tugas-tugas yang telah disepakati, take home pay yang dia dapatkan sekitar 12 juta. Tapi yang dikasih cuma 10 juta, ada 2 juta yang kurang. Ya, diambil haknya dia. Ya, diambil. Kalau ternyata dengan demikian itu akan berbuah masalah dan
dia masih butuh kepada pekerjaan tersebut, maka opsinya bisa jadi dia harus bersabar dan minta agar Allah Ta'ala menunaikan haknya dia melalui hal yang lain. Mungkin supaya pimpinannya atau majikannya terbuka hati. Intinya kalau kita jadi majikan itu jangan zalim dengan hak orang lain. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, Allah berfirman, salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Perhatikan ayat hadis qudsi ini. Ada 3 orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Rajulun atabi summa ghadara, yaitu orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Dia bawa nama-nama Allah, berjanji membawa nama Allah tapi dilanggar. Allah tuntut di hari kiamat karena membawa nama Allah. Ya. Wa rajulun ba'a khurran fa akala samanahu. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Jadi orang merdeka dijual jadi budak. Dia dapat uang, maka dia makan hasil itu, dia dosa. Di hari kiamat dituntut sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, yaitu mempekerjakan orang tapi tidak memberikan haknya. Allah tuntut di hari kiamat. Ya. Dan itu masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Yang lainnya, apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Maka Nabi mengatakan yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa segudang pahala, tapi pahalanya habis lantaran karena dia berbuat zalim kepada orang, menzalimi orang lain, kemudian memfitnah orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Di hari kiamat dia bangkrut. Masalahnya kalau dituntut dia tidak bisa memberikan berupa uang, tetapi yang dizalimi itu dia akan meminta supaya diberikan pahala. Kalau tidak ada pahala, dosa dia akan ditimpakan. Nah, kita belum tentu punya pahala, tapi kalau dosa banyak, ya, banyak. Tapi ada nurjah.
Baik, kita kasih sedikit jawab. Kemudian yang ke-10, yang terakhir dari pembahasan ini, yaitu al-muhafadzatu ala haqqil ajir al-ghaib, menjaga hak-hak pekerja yang tidak hadir. Ya. Apa maksudnya? Dikatakan di sini, ay yahtafidha an yahtafidha sahibul amali lil ajir bihaqqihi, yaitu seorang majikan dia menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya. Mungkin dia seharusnya dia dapat haknya dia itu bulan ini, tanggal sekian, tapi dia sudah keburu pergi. Ya, maka tidak boleh kemudian tidak kita memberikan. Ya, kita tetap harus memberikan, apalagi kalau nanti dia datang untuk meminta apa yang menjadi haknya. Ya. Jangan dengan alasan, kamu kan sudah pergi duluan, jadi kamu tidak dapat. Tidak boleh. Apalagi dia sudah menunaikan tugasnya. Misalkan kan ada orang dikontrak sekian untuk jangka waktu sekian, dia baru akan diberikan haknya nanti pada tanggal sekian. Ternyata pada tanggal sekian orangnya itu tidak berada di tempat, mungkin dia sedang berada di luar kota dan dia tidak bisa datang untuk mengambil, maka kita tetap harus menjaga apa yang menjadi haknya. Tapi kalau sekarang mah gampang, meskipun nggak datang tinggal transfer, gitu kan. Ya, kecuali kalau si pegawai itu nggak punya rekening. Tapi kayaknya hampir jarang pegawai nggak punya rekening sekarang. Karena rata-rata pegawai itu disuruh buat rekening. Sekarang ini sistemnya ya cashless, non tunai semua sekarang itu. Ya. Non tunai. Wallahu alam, benar. Saya pernah lihat ada beberapa negara itu, bahkan dia membayar itu hanya dengan dia meletakkan tangannya gini, sidik jarinya itu letakkan. Kalau tidak salah di New York itu berlaku seperti itu. Kita lihat beberapa video itu dia pakai. Ya. Kita kapan ya? Belum ada. Karena khawatirnya nanti tangan kita diduplikat sama istri kita tuh. Tangan duplikat ya. Jadi diberikan kepada mereka, semisal mereka belum bisa datang untuk mengambil keuntungannya, mengambil haknya. Ya, sekarang kan banyak kemudahan, tinggal dikirim saja. Nah, dikatakan di sini, andai kata harta tersebut bercampur dengan harta si pemilik, ya, maka tetap dia harus mengetahui berapa nominal dari hak pegawainya, hak pekerjanya. Tidak boleh dengan alasan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Ya, tidak boleh. Maka dia tetap harus menunaikan seutuhnya.
Tidak ada yang dikurangi. Nah, kasih lebih boleh. Tapi kalau mengurangi tidak. Misalkan haknya dia sekian, kita udah kasih bonus. Mungkin karena dia sudah tidak lagi bekerja dengan kita, tidak ada masalah. Tapi kalau mengurangi tidak boleh. Apalagi sebab kita mengurangi itu bukan sebab yang syar'i. Mana contoh sebab syar'i mengurangi apa yang menjadi hak dari pegawai? Kasbon. Dia kasbon. Ini kasbon, misalnya gajinya 10 juta. Ternyata sudah kasbon 5 juta. Ya udah. Karena kamu sudah kasbon, utangmu harus dibayar. Maka tak kasih 5 juta. Dan itu bukan termasuk kezaliman. Karena kita sedang mengambil hak kita, yaitu berupa kasbon tadi. Makanya jangan suka sering-sering kasbon. Bahaya. Ya, dikit-dikit kasbon. Banyak pegawai ini dikit-dikit kasbon. Ya. Tapi sekarang itu kasbonnya bukan ke kantor, online. Pinjol sekarang itu. Ngeri orang pinjol itu. Ada kawan cerita pegawainya kena pinjol. Padahal, jadi gini, dia cerita gini. Dia sampai menutupi karyawannya itu. Dan membayar ke dia. Jadi dia ini termasuk karyawan senior. Pokoknya dia dapat gaji itu sekitar 12 atau 15 juta gitu loh sebulan. Dan istrinya tinggal di kampung. Di kampung itu ya kehidupan di kampung dengan gaji sebanyak itu kan cukup gitu kan ya. Surabaya kayaknya gaji 10 juta insya Allah sudah lebih dari cukup ya. Berarti kalau cukupnya berapa? 7,5 berarti ya. Ini dia tinggal di kampung. Anaknya ya ada 3 sekolah. Subhanallah. Ternyata pegawai ini terkena pinjol. Dan total pinjolnya itu sekitar 125 juta. Tapi nggak ada hasilnya. Kan ada orang pinjol itu kan ada kelihatan gitu kan. Mungkin dia pinjam uang itu untuk. Nah ternyata dia tidak pinjol itu tidak ke satu platform. Ke beberapa platform. Platform A, B, C, D. Akhirnya karena pinjol itu bunganya semakin besar. Semakin banyak. Itu berpengaruh kepada kualitas kerjanya. Nah dan merasa si owner ini merasa. Karena kan dia ini pegawai senior gitu loh. Pegawai lama. Dan harus mencari orang seperti ini lagi kan sulit. Jadi ya udahlah dilunasin, dibayar. Tapi kamu dipotong gajimu. Subhanallah. Padahal 12 juta ya Allah gaji sebanyak itu. Makanya itu tadi zuhud, qanaah itu penting supaya hidup itu jangan mengikuti hawa nafsu. Buat apa ya mengikuti hawa nafsu? Gak ada manfaat. Ya. Ada uang beli, nggak ada uang, ya sudah. Butuh, silakan. Nggak butuh atau hanya sebatas keinginan, tahan dulu lah. Kita nih kadang-kadang ya, nggak bisa lihat rekeningnya banyak. Gimana caranya harus? Kecuali kalau antum itu rekening masjid nggak apa-apa dikosongkan, banyak donatur gitu kan. Rekening antum sudah antum simpan lah gitu kan. Kita lihat kasihan. Dan itu otomatis kan berpengaruh kepada pekerjaan dia. Akhirnya yaitu dilunasin, tapi tetap harus bayar kepada perusahaan. Makanya jangan sampai kita terkena utang piutang seperti itu. Subhanallah. Ini ngeri. Zaman sekarang ngeri. Sampai ada yang rela bunuh kawannya karena dia tidak ngasih pinjaman untuk bayar pinjol. La haula wala quwata illa billah. Tapi semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita majikan-majikan yang baik kepada pegawai kita, dan kalaupun kita jadi pegawai semoga kita menjadi pegawai yang amanah terhadap kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh majikan kita kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika, syalla astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum